Musuh kita yang bakal mau jeblosin kita ke neraka siapa? Khannas. Siapa itu Khannas? Nah ini disebut yuwaswisu fi sudurin nas, mengisi ke hati dan pikiran kita. Siapa dia? Dari jin dan manusia. Ingat, jadi Khannas itu ada yang jin, ada yang manusia. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih sehat. Saudara-saudara kita yang di mana itu? Di Palestina sakit, lapar, menderita ya. Jadi hal itu bisa terjadi di Palestina, bisa terjadi di mana saja. Tapi sekarang kayaknya udah melebar. Kemungkinan inilah yang dinamakan akhir zaman. Akan munculnya Dajjal. Tapi ada Dajjal, ada Imam Mahdi. Dajjal itu yang nyebarin maksiat, narkoba, LGBT, semua maksiat itu ujungnya itu Dajjal. Dan dia punya kesaktian hitam. Jadi kalau ada anak buahnya yang sakit, dia bisa obatin. Tapi itu penyaringan ujian terakhir. Kan hidup ini ujian. Ya, yang di Palestina itu ujian apa enggak? Ujian. Kalau Tuhan mau menangin, kun fayakun, menang. Kenapa Tuhan biarin dulu? Ujian. Terus yang mati menang apa kalah? Yang mati menang. Kan yang mati badannya, ruhnya surga, mati syahid. Nah, jelas itu kan? Jadi maka Tuhan biarin memang supaya dia mati syahid. Nah, tapi Yahudinya bakal kalah, akan kalah. Enggak, tinggal waktunya saja, tunggu datang Imam Mahdi dan turun Nabi Isa, nah, kalah dia semua. Tapi tetap bukan Allah pakai ilmu ya, pakai ilmu. Jadi Allah takdirkan, tapi ada usaha. Nah sekarang yang sedang berusaha membela muslimin di Palestina siapa? Hah? Tamsa nggak tahu. Yang bela Palestina siapa? Saudi bela Israel. Iran. Jadi Iran nggak kafir. Kan selama ini Syiah dikafirin. Iran itu Syiah. Jadi Iran kafir nggak? Syiah kafir nggak? Hah? Yang enggak lah. Itu yang ngafirin Syiah itu Yahudi asalnya, lewat orang Islam. Kita diadu. Emang pernah ketemu sama orang Syiah belum? Orang Syiah sholat nggak? Dia pasti tahu ya. Ini Ustaz. Siapa nak? Orang Syiah sholat nggak? Sholat. Puasa nggak? Puasanya mundur 15 menit sampai gelap. Zakat ngeluarin nggak? Zakatnya 2,5% sama humus 20%. Jadi 22,5%. Masa orang kafir ngeluarin zakat 22,5%? Kita tuh dibohongin. Yang nyebarin itu Saudi. Karena duitnya banyak, dibayar tuh ustad-ustad, digaji. Beneran ini. Kalau saya diam terus, saya mati dosa, maka saya keluarin. Walaupun baik. Semua yang nyebarin kafir tuh banyak banget tuh digaji. Bukan digaji aja, yang sampai kawin 4, tapi nggak sebut nama. Setiap istri dibeli rumah 1, mobil 1. Ratusan miliar dalam duit. Udah bikin gedung banyak udah. Cuma biarin aja sudah, Tuhan ampunin. Hanya supaya tahu kalau kita salah paham, ngafirin orang yang nggak kafir dosa. Di Yaman yang diperangin lama sama Saudi itu Yaman Utara, Syiah, dan sekarang Yaman Utara itu yang bantu Palestina. Semua yang Syiah yang bantu.
Iran Syiah, Yaman Syiah, dari Irak yang Syiah, Suriah Syiah, belain Sunni. Palestina harus Sunni. Kalau Syiah kafir masa dibelain? Pernah ketemu sama Syiah kafir? Enggak kan, semua katanya jangan ngafirkan. Kata Saudi jangan dikafirin. Mungkin politiknya, rakyat baik. Di Mekah Madinah baik. Kita harus jujur, jangan sembarang. Kalau nggak tahu lebih baik diam. Kalau baru katanya diam. Syiar terus ya. Sedih. Orang baik sama ibadahnya sama menu. Tahlil, maulud, perjumpaan 7 bulan, 40 hari, haul sama. Nah Wali Songo itu semua Syiah. Tanya semua ahli sejarah. Itu Wali Songo itu semua Syiah. Yang enggak cuma satu kurang Syiahnya. Ada satu yang enggak. Nah kalau Syiah kafir, kita semua kafir. Kita ibadah ikut Wali Songo. Kok gampang banget dibodohin itu, saya bingung, nggak mikir sih. Saya nggak ngajak jadi Syiah, jangan, tetap Ahlus Sunnah, jangan ngafirin. Nggak gampang ngafirin orang. Tahu nggak? Ntar kalau ditanya, katanya ada perang di mana? Perang di mana itu sekarang? Di negeri apa? Pas Palestina, di Palestina perang. Menyaksikan nggak? Bapak menyaksikan perang nggak? Menyaksikan ke sana nggak? Enggak. Benar nggak? Syahadat, saya menyaksikan ada perang di sana. Enggak, katanya ada perang di sana. Lihat di YouTube, di berita, kan begitu. Nah, kalau Allah boleh nggak? Katanya, tiada Tuhan selain Allah, katanya tidak sah. Maksudnya apa? Aku bersaksi dan menyaksikan tiada Tuhan selain Allah. Menyaksikan di mana? Ketemu Tuhan? Enggak. Menyaksikan apanya? Perbuatannya. Saya ada, pasti mesti ada yang mengadakan. Kalau kita di sini di bawah ada asap ngebul di situ, kita bersaksi bahwa di bawah ada api. Kita nggak lihat apinya. Itu keluar dari lemari itu apa? Angin kan? Apa warnanya? Tahu nggak warna angin? Merah apa hitam? Tidak ada warna. Kalau ada warna kita buta. Merah, di sini penuh semua angin, merah semua. Nah itu jadi angin itu tidak kelihatan apa warnanya, nggak tahu. Bentuknya tidak tahu. Tapi yakin ada. Bersaksi. Aku bersaksi bahwa itu keluar angin. Di sini ada angin, ada udara. Menyaksikan pakai akal dan perasaan, bukan pakai mata. Anginnya kelihatan nggak? Enggak. Tapi kita yakin angin itu ada, berasa. Tidak lihat zat Tuhan, tapi yakin Allah Tuhan ada, berasa. Maka aku menyaksikan tiada Tuhan selain, artinya pakai pikiran, pakai perasaan, baru imannya kuat. Nggak boleh katanya, anak-anak diajarin. Mungkin orang dulu nggak apa-apa, nggak sampai kayak begini, sifat 20 diapalin sudah. Dulu setannya kecil-kecil, nggak ada YouTube, nggak ada HP, nggak ada apa itu, macam-macam alat. Orang dulu mau nakal susah, anak sekarang dikejar-kejar nakal, kesian. Jadi ajaran imannya harus lebih kuat. Hati-hati, jaga anak baik-baik. Kasih pelajaran kayak gini. Bukunya belum cetak. Yang saya ajarin itu dipelajari. Daging susu pabriknya di mana? Udah tuh, udah berapa kali? Supaya jangan lupa. Mana pabriknya? Bapak, daging susu pabriknya di mana? Bahan bakunya apa? Bahan bakunya rumput. Pabrik di mana? Perut sapi, perut kambing, perut onta. Rumput masuk situ, di mixer, diucusnya, jadi adonan 3 warna, putih, merah, kuning. Jadi satu. Tidak lama kemudian yang kuning keluar dari belakang, kuning hijau, kehijauan. Darahnya ke arteri, yang turun ke bawah putih, bersih, lezat, siap diminum dari rumput. Siapa yang bikin? Katanya apa yakin?
Hah? Yakin? Nah, kasih ajarin anak-anak. Itu ayam, burung, Allah bikin cuma satu, dua, suami istri. Sekarang udah banyak, berapa triliun. Dimakan telurnya, digoreng telurnya semua, nggak habis banyak. Ada bahannya di dalam telur, ada yang putih kayak nasi itu. Nah, itu yang jadi ayam, jadi burung. Lah ini telur kuning banyak buat makanan dia. Nanti kalau dia bisa jalan, dia makan sendiri. Sebelum dia makan sendiri, dijamin rezekinya tuh. Mangga, itu bijinya besar. Tapi yang jadi buah enggak, yang di ujung, yang putih. Nah ini segede gini buat apa? Buat makan dia sebelum dia belum punya akar. Sebelum ditanam di bawah udah punya akar, udah bisa makan sendiri. Sebelum makan disiapin makannya sebanyak itu. Jadi itu pun dijamin rezekinya oleh Allah, apalagi manusia. Jadi Rozek atau Rozak, pemberi rezeki siapa? Allah. Segala makanan, minuman, semua bikinan Allah. Tidak ada yang buatan manusia. Manusia ngaduk-ngaduk. Ngaduk, dari terigu bisa menjadi ribu-ribu kue. Dari bunga matahari jadi mentega, dari mentega menjadi ribuan kue. Manusia ngaduk olah, jadi kue-kue banyak. Jadi kue itu bikinan Allah, bikinan manusia. Bikinan Allah. Manusia mengaduk, menggoreng, membungkus. Semua makanan dari Allah. Udah itu anak-anak diajari seperti itu, banyak contohnya. Nanti saya bukunya lagi mau dibikin, udah jadi, mau diulang, cetak ulang. Ini anak-anak yang harus dikuatin iman. Baik, sekarang zikir, ibu bapak zikir, kita simpang nih. Zikir itu dalam pikiran dan perasaan, kemudian dipaparkan dalam ucapan dan perbuatan. Itu jadi ada diktat, baca aja di rumah ya. Waktunya sempit. Halaman 2 ada. Ini sengaja dibikinin diktat supaya bisa ngajar lagi ke yang lain. Paling enggak untuk orang di rumah. Ini yang nyelamatin kita ini, enggak ada lain. Di zaman sekarang udah penuh fitnah, penuh paham macam-macam, yang ngawinin manusia sama kambing, padahal bohongan, cuma pakai digituin udah pada aneh. Ya kan? Yang sujud, ruku, macam-macam lah. Jadi iman harus kuat. Nah, ini paling kuat itu zikir Allah, dekat sama Allah. Ini ayatnya Ar-Ra'd ayat 28. Kita baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya kalau baca Quran jangan malu-malu. Ayo semua. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Lagi 3 kali. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ala artinya ketahuilah, hanya dengan zikir mengingat Allah maka tenanglah hati. Tenang, gak ada obat tenang lain, gak ada. Ingat Allah. Nah sekarang tadi udah dipaparkan cara ingatnya. Cara ingatnya pakai pikiran dan perasaan. Kalau nggak pakai pikiran dan perasaan nggak bisa ingat. Lihat beras, ingat yang bikin beras. Yang bikin beras Allah. Lihat telur, ingat yang bikin telur. Begitu cara ini mata melihat apa itu ke Allah. Lihat orang ini semua. Ada perempuan dan yang laki. Emang manusia ini keluar dari pabrik? Ya enggak. Jadi siapa yang bikin? Ada enggak selain Allah ngaku bikin kita? Ada. Subhanallah. Itu. Jadi damai pikiran, damai perasaan, damai keinginan ya. Sekarang halaman 3. Ayatnya itu surat Al-Anfal ayat 2. Saya itu nggak menyampaikan apa-apa, selalu Al-Quran, menyampaikan firman Allah. Pegangan hidup kita nomor 1 apa? Al-Quran, baru As-Sunnah, baru fikih. Kalau fikih bertentangan dengan Quran, tinggalin fikih, jangan bertahan. Fikih didahulukan, Quran ditinggalkan, banyak tuh. Banyak. Quran cuma buat dibaca doang, nyari pahala. Bukan, kita Quran dibaca dapat pahala biarpun nggak ngerti kitab suci. Tapi ini pedoman hidup, undang-undang hidup. Quran yang harus dipelajari zaman sekarang. Dulu nggak apa-apa, karena sekarang banyak fitnah.
ulama yang begini, yang begitu, macam-macam. Jadi supaya kita nggak salah, Quran sedikit-sedikit dipelajari. Jadi nanti kalau ada pendapat ulama atau siapapun nggak cocok sama Quran, kita tahu. Kalau ulama dulu baik-baik, belum zaman politik. Sekarang udah mana? Kemarin itu, di mana itu ada Kristen nyaru jadi imam di Palestina, Yahudi. Jadi imam masjid. Bohongan, pura-pura itu mengurusak dari dalam, mata-mata dia. Nah itu, jadi sini juga banyak. Anak-anak PKI juga udah pakai sorban banyak. Saya ngomong apa adanya lah. Tahun 65 banyak yang nggak ketangkep itu pemuda-pemuda rakyat. Anak PKI masuk dia kemana-mana. Jadi maksudnya jelas ya, Quran dipelajari. Jadi nggak usah nyalain orang. Kita perbaiki diri kita dan rumah tangga kita. Sekarang ciri-ciri orang beriman. Al-Anfal ayat 2. Tolong dong kalau baca rame-rame dong. Kalau baca itu pahalanya besar lah, pakai suara. Ayo bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minunal ladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang katanya orang beriman itu ialah apabila mendengar kebesaran Allah, keagungan Allah, kerahiman Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya, merinding hatinya, merinding. Habis merinding sebentar, terus tenang. Kalau orang cerita Allah begini, keagungan Allah, kebesaran Allah, ada yang merinding dikit gak? Nah itu dia, itu beriman. Kalau mendengar orang ngaji juga pada gitu tuh, Allah boleh-boleh aja. Tapi kadang-kadang dia kagum pada suaranya, keindahan suaranya boleh. Tapi yang harusnya apa? Paham mananya, kagum kepada Allah. Kepada suara dia juga boleh, tapi suara dia yang bikin siapa? Allah. Itu wajilat qulubuhum, hatinya, pikirannya, perasaannya bergetar. Maksudnya bukan juga Quran aja, ceramah yang menerangkan kebesaran Allah. Seperti tadi itu tumbuh-tumbuhan dikasih makanan sebelum dia bisa makan sendiri ya. Ketika dengar itu Anda enggak kagum kepada Allah, rasa kagum. Nah itu beriman. Jelas ya. Ciri-ciri orang beriman sebagai berikut. Pertama, bila diingatkan kepada Allah, hatinya akan bergetar. Bergetar sebentar, kemudian tenang. Orang lagi ngamuk-ngamuk, baca Quran, insya Allah berhenti ngamuknya. Kedua, ketika ia membaca atau mendengar ayat suci Al-Quran, maka akan bertambah keimanannya dan keislamannya, kemudian menjadi tenang hatinya. Ketiga, dalam keadaan susah, sedih, senang atau bahagia, ia akan selalu mengingat dan berserah diri kepada Allah. Udah itu. Iman yang harus diperkuat. Kesalahan fikih dimaafkan. Kesalahan fikih dimaafkan. Ada yang wudu nggak pakai basuh kuping, ada yang basuh kuping. Nggak salah, jangan suka disalahin. Di Quran 4, wudu itu 4, kuping nggak ada. Tapi kalau dibasuh kuping tidak apa-apa. Itu. Jadi jangan nyalain orang. Memang 4 di Quran. Dia di Quran ada nggak? Wudu, ayat wudu di Al-Baqarah 4. Kuping nggak ada. Saya basuh kupingnya duluan atau belakangan? Saya hormatin yang Quran dulu, yang 4 pakai, baru saya mau pakai ini. Oke. Beneran. Jadi jangan nyalahin, biarin. Kan kita nggak tahu. Tapi yang begitu juga kalau salah dimaafin. Jangan takut. Yang berat iman. Ya iman ya kafir itu. Ciri. Ya, jadi Muhammadiyah begini, NU begini, dua-duanya benar. Jangan suka nyalain, nggak boleh. Yang penting iman. Itu ya kafir ya iman. Itu masalah itu Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Contoh ya, ada orang salahnya sepertinya kecil, sepertinya cuma 3 kata doang, terkutuk. 3 kata. Dia ini ibadahnya nomor 1 udah. Jutaan tahun dia ibadah.
Ilmunya, imannya lebih tinggi dari semua kita. Ketemu sama Tuhan. Ketemu. Iblis ketemu sama Tuhan. Alim. Ibadah jutaan tahun. Imannya tinggi, ketemu sama Tuhan. Kalah kita semua. Tapi terkutuk. Kenapa? Apa salahnya? Apa salahnya? Cuma 3 kata. Salahnya 3 kata. Bareng sama Adam. Adam salah. Minta ampun sama Tuhan. Merendah. Nggak ngejawab. Dimaafin. Ini iblis ngejawab. Sombong. Hai, sujud kepada Adam. Ini sujud katanya kepada selain Allah nggak boleh. Ini bukan sujud ibadah. Sujud hormat. Karena di belakang Adam tuh ada arwah kita, arwah nabi-nabi, rasul-rasul. Nabi, rasul-rasul banyak itu, keluarga Nabi semua di situ ada sahabat Nabi yang baik. Nah, disuruh hormatin manusia. Suruh hormatin manusia. Mau Islam mau enggak hormatin. Dia manusia bikinan siapa? Bikinan Jepang. Robot orang. Bikinan Allah. Allah suruh hormatin. Laqad karramna bani Adam. Kau sudah muliakan anak cucu Adam. Islam enggak dimuliakan. Nanti kalau Islam double, apalagi lebih dimuliain lagi. Yang enggak Islam aja harus muliain karena dia hamba Allah, punya hak asasi. Harus hidup layak dan dihormati. Nah, tunggu. Kemudian iblis ini saya hormat kepada dia. Enggak. Apa dia bilang? Ana khairun minhu. 3 kata, ana khairun minhu. Saya lebih mulia daripada dia. Tuh, aku dari api, dia dari tanah. Aku lebih dari dia. Dikutuk sama Tuhan. Sudah. Udah dikutuk nih, imannya tinggi. Datang lagi sama Tuhan. Panjangin umur saya, Tuhan. Saya mau balas dendam sama Adam, sama anak cucu Adam ini. Saya mau ganggu biar ke neraka semua bareng saya. Ya, dipanjangin umurnya. Karena panjang umurnya mati nggak? Ya enggak. Tapi beranak terus. Jadi dari zaman Adam sampai sekarang lahir terus. Tadinya iblis itu 1, sekarang berapa triliun? Terus iblis di Amerika, di Eropa ganggu orang nggak? Siapa yang mau diganggu? Semuanya pada yang nggak agama, nggak usah diganggu lagi. Berarti dia tempat kerjanya tuh iblis di mana? Tempat kerjanya, prakteknya di mana? Kan dia ganggu orang supaya jadi sesat. Berarti yang diganggu yang tidak sesat supaya jadi sesat. Orang yang tidak sesat adanya di mana? Di masjid. Di rumah-rumah orang Islam. Jadi kita dapat gangguan. Yang bikin kuat iman, bisa bertahan iman. Makanya beriman itu mengenal Allah. Belajar mengenal Allah, dipelajari. Apa aja dilihat, subhanallah. Kaki ini kan, ini 2 kaki. Ini kan yang lain semua bersatu gitu ya, bertentangan. Tapi yang saya bingung sampai sekarang, saya nggak bisa tahu jawabannya apa. Mungkin Bapak Ibu bisa. Itu apa tuh ular yang kakinya banyak tuh, kecil. Bahasa Betawi leluwe itu. Ya. Tuh kakinya berapa banyak tuh? Kenapa jalannya seragam itu? Kok bareng? Kayak sekolah dia. Atur kakinya. Dia pernah lihat nggak kakinya? Rapi gitu, nggak ada yang beradu. Itu bisa begitu, siapa yang urus? Hah? Siapa? Allah. Kelihatan itu, siapa aja lihat kita kagum. Ada yang di pinggir laut suka ada itu kayak ayam tapi gede, tinggi, binatang gede, tinggi, kakinya kecil, nggak patah. Hah? Kok bisa? Itu kenapa bisa? Karena naruh kakinya persis di tengah. Kan badannya gede, tinggi, kakinya sejari. Hah? Gimana tuh? Kenapa kakinya persis di tengah? Kalau kakinya mundur sedikit, nyungsep ya. Nah itu yang naruh kaki, yang bikin kakinya siapa? Di perut ibunya. Itu ucapan apa? Kagum kepada Allah. Yang begitu-begitu tuh diisi di sini.
baru iman itu kuat. Nah itu jadi apa? Ini keimanan ini yang harus dikuatkan. Ya, kita lanjut. Apabila dia melihat ayat-ayat Allah di sini bisa juga ayat suara Quran, bisa juga itu kayak tadi lihat ular luwe, lihat apa itu burung seperti itu kakinya gitu, itu ayat Allah itu. Nah kita kagum situ zadathum imanan, tambah imannya. Jadi meninggikan iman bukan hafalan, pemahaman, keyakinan itu. Apa sekarang? Lihat apa saja kembalikan pada Allah. Saya udah cerita pisang berapa kali itu. Pohon pisang itu isinya apa? Air. Air, pelepahnya kecil. Kalau udah gak ada airnya, sedikit. Air sama apa? Api, sinar matahari. Di dalam batang pisang itu ada api, ada air. Api sama air, api tidak ngeringin air, airnya tidak menghilangkan api, energinya. Kedua-duanya akhirnya keluar pisang. Kalau nggak ada matahari, tidak jadi pisang dan tidak manis. Kalau di daerah dingin kurang manis. Kalau tidak ada air, nggak juga bisa, mati, kering. Di surat Yasin itu, alaihissalatu khalaqakum minasyajaril akhdari naro. Pohon yang hijau, daunnya hijau, tandanya ada air. Kalau airnya udah nggak ada, kering, nggak hijau. Tapi apa air ada di situ? Ada nar, api. Itu surat Yasin. Alladzi khalaqa minasyajar, yang menciptakan dari pohon akhdar, hijau. Daunnya hijau berarti ada air. Kalau nggak ada air, kemarin nggak hujan 2 bulan, 3 bulan, kering. Tapi di situ ada api. Jadi pisang. Kagum kepada yang bikin pisang, yang bikin dipuji yang jual pisang apa yang bikin pisang? Yang bakar sate, ngipasin sate, terus kita makan enak, yang kita puji tukang bakarnya apa yang bikin dagingnya? Nah begitu. Enak tuh satenya Bang Gani. Kalau jadi Bang Gani dulu. Bang Ganinya, dia nggak ngapa-ngapain, nggak bikin daging, nggak bikin bambunya, bikin tusukan aja enggak. Nah itu bisa sekarang, bisa bedain nggak? Ada orang ketabrak mobil, pingsan, dibawa ambulan rumah sakit. Sebab tuh ketabrak semua orang ya Allah ya Allah. Begitu kepada rumah sakit sudah sembuh, udah. Iya itu apa, ambulannya datang cepat, dokternya pinter, obatnya canggih. Allah nggak disebut. Nah itu imannya di mana itu? Alhamdulillah apa itu ambulan cepat datang atas izin Allah, masih mending. Situ iman. Nggak ingat sama Allah. Jelas ya? Ingat kesembuhan dari Allah. Nah, yang suka ganggu iman kita siapa? Lupa. Udah lama saya udah bilangin. Yang paling jahat sama kita, yang menjeblosin kita ke neraka, Khonnas. Kenal nggak Pak Khonnas? Hah? Bu Khonnas atau Pak Khonnas? Musuh kita itu Khonnas. Siapa itu Khonnas? Coba baca Qul a'udzu birabbil, berlindunglah kepada Allah. A'udzu birabbin nas, malikin nas, pemilik manusia. Itu di halaman 4. Pemilik manusia. Ilahin nas, Tuhannya manusia. Halaman 5. Min syarril waswasil khannas. Ulang lagi, min syarril, dari bahaya pengaruh kejahatan khannas. Jelas. Jadi musuh kita yang bakal mau jeblosin kita ke neraka siapa? Khannas. Siapa itu khannas? Nah ini disebut. Khannas itu yuwaswisu fi sudurin nas, ngirim SMS, WA ke pikiran kita, ke perasaan kita, bukan ke HP ngirimnya, ke sini, ke sini.
Ada nggak kiriman-kiriman suruh kita marah, suruh benci, dihasut, turun batu tuh ke Masjid Ahmadiyah? Nggak boleh. Ahmadiyah itu syahadat, ada salah itu urusan Tuhan. Ada nabi lagi Ghulam Ahmad, ada yang menganggap nabinya cuma guru. Urusan Tuhan, kita bukan Tuhan. Yang menghukum itu urusan keyakinan, urusan Tuhan. Gak boleh bakar itu, dosa. Masjid lagi. Jangan ikut-ikutan. Ya, dia memang salah dia. Tapi bukan kita yang harus menghukum, Allah. Ya, jelas. Yuwaswisu bi sudurin nas, mengisi ke hati dan pikiran kita. Siapa dia? Dari jin dan manusia. Ingat. Jadi khannas itu ada yang jin, ada yang manusia. Ingat itu. Kalau yang jin ngirimnya kepikiran, keperasaan. Kalau yang manusia lewat TV, lewat HP, lewat alat-alat semua media itu. TV ada, sinetron itu yang khannas banyak. Di YouTube banyak berita-berita bohong. Hati-hati, itu khannas. Tuhan suruh hati-hati, suruh berlindung. Berlindungnya kemana? Ke Allah. Allahnya nawarin, Allahnya baik. Berlindung sini kepadaku. Itu khannas jahat. Nah, banyak nggak korban khannas? Banyak, udah mati, masuk penjara. Itu yang bisikin, orang mau korupsi yang bisikin siapa? Khannas. Suami istri berantem yang ngadu siapa? Khannas. Jadi jangan cari musuh lain. Baik-baik aja sama tetangga, sama orang rumah. Karena udah punya musuh berat satu. Siapa musuh kita ini? Namanya khannas. Waswasil khannas, min syarri, dari kejahatan, pembisik, mempengaruhi, khannas. Mempengaruhi. Serem. Orang nggak salah disalahin. Yang putih jadi hitam, yang hitam jadi putih, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Yang lagi perang tuh, yang lagi perang, yang bantu Palestina disalahin. Dikafirin. Yang bantu Israel, orang Islam tapi bantu Israel, nggak dikafirin. Karena dia yang bikin fitnah. Yang bantu Israel ini yang bikin fitnah, duitnya banyak, dibayarin ustaz. Itu kejadian. Kesian yang bantu Palestina itu, lillahi ta'ala. Nah, jadi di 3 ayat ini, An-Nas ini, ya, dalam isi 3 sifat Allah yang mesti kita yakini ada di An-Nas. 1, Rabbin, Qul a'udzu birabbin nas. Rabbin nas, nas itu manusia, Rabbi pemelihara, pemilik, ya. Pemelihara segala yang ada, termasuk manusia. Pemilik segala yang ada, Tuhan penguasa segala yang ada. Jadi Tuhan itu paling kuasa, paling kuat, paling, ya, dia semua yang bikin. Jadi kalau kita mau berlindung kepada yang lemah, kepada yang kuat. Hah? Dijawab dong. Berlindung cari yang paling kuat nggak? Paling kuat, paling baik, paling berkuasa. Siapa dia? Jadi nggak usah lagi berlindung kepada dukun, kepada yang lemah. Ke polisi boleh ikhtiar, tapi di hati pikiran kita berlindung pada Allah akan lindungi. Itu di Palestina memang nggak dilindungin. Banyak tentara yang nggak kelihatan, pada nangis tuh tentara Israel tuh. Kita perang sama hantu katanya. Habis nembak kita hilang, nggak kelihatan. Yang tentara yang manusia ada benar, ada yang baju putih, itu beneran bukan manusia. Allah kirim itu. Kalau di zaman Nabi malaikat, kalau ini kayaknya bukan malaikat, bukan jin, makhluk lain. Allah Maha Kuasa, kun fayakun. Tak dia itu kalau tentaranya kalah, tentara Israel mati banyak banget. Nah Israel menang lawan mama yang dibunuh, ibu-ibu, anak-anak. Kalau yang Islam nggak pernah bunuh rakyat, yang dibunuh semua tentara, tempat-tempat senjata, alat-alat perang. Rakyat sipil yang kena sedikit. Itu baru orang Islam. Perangnya sopan, nggak maki, nggak apa. Tentaranya betul-betul udah dididik beriman. Apa namanya? Hamas. Tentaranya namanya Hamas. Hamas yang dari Palestina.
Ada yang dari Yaman, Al-Husi. Dia keturunannya ke Nabi, tapi dari Sayyidina Hasan. Datuknya Sayyidina Hasan, cucu Nabi itu. Yang di Yaman. Dia Syiah namanya Syiah Zaidi. Sama menu, nggak ada masalah. Nggak ada pernah ngatain sahabat, nggak ada. Itu juga hoak, bohong itu. Dulu pada zaman habis Nabi, Khalifah 4 selesai Khalifah 4, terus Khalifah Bani Umayyah itu diwajibkan oleh Abu Sufyan setiap khutbah Jumat mengutuk Hasan Husain dan Ali. Allahumma la'an Hasan Husain dan Ali. Itu yang terjadi. Beneran ini ngata-ngatain keluarga Nabi. Kemudian sahabat yang cinta kepada keluarga Nabi ngebales ngatain sahabat Abu Bakar, Umar zaman dulu. Kemudian sampai pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz dilarang, tidak boleh ngata-ngatain, ganti dibaca dengan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Itu khutib Jumat setiap khutbah baca ayat itu. Coba tanya, kenapa baca ayat itu tiap hari tiap Jumat? Siapa yang suruh? Gak ada yang nyuruh. Dari Quran hadis gak ada. Jadi kalau menurut Wahabi mestinya beda itu. Tapi dia baca. Yang nyuruh Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk mendamaikan antara pencinta keluarga Nabi dan pencinta Abu Sufyan. Dan yang cinta Abu Sufyan itu jadi Wahabi. Nah, yang cinta keluarga Nabi itu jadi Syiah. Yang di Yaman namanya Syiah Zaidi. Gitu. Itu berani berjalan kaki itu mau ke Palestina. Dia ngebom Israel langsung dari Yaman. Sama Saudi ditangkis kan? Kata dia, kamu tangkis lagi, saya bom semua minyak kamu tuh biar habis. Saudi takut sama Yaman, kalah dia. Kalah. Nah itu Saudi ngebelain Israel. Yang kita bukalah, kenapa ditutupin? Biar tahu. Tapi kerajaan pemerintahannya, rakyatnya enggak. Rakyatnya banyak yang baik. Di Madinah baik-baik. Nah, rakyat penduduk Madinah itu asal dari Yaman semua. Kakek moyangnya dari Yaman. Jadi kalau kita ambil tanah di Mekah Madinah, bawa pulang ke sini, terus kita keringin, terus dibekuin, terus pakai buat sujud, boleh nggak? Tanah suci kan? Kita nggak bisa tiap hari ke sono. Jadi mau sujud di tanah suci Mekah Madinah, boleh nggak? Nggak boleh. Nah, orang Syiah tuh dia maunya sujud di tanah. Kalau ini ubin dia nggak mau. Lalu ubin dari tanah juga, tapi dia mau lebih afdal tetap tanah. Sebab hukumnya memang sujud di tanah. Di zaman Nabi nggak ada karpet, jadi nggak apa-apa kita pakai ini karpet dari tanah juga, dari pohonan. Biarin aja, jangan disalahin. Ini dikapirin. Nyembah batu bukan nyembah batu. Sujud maunya di tanah, dikeringin. Nah kita di sajadah emang nyembah sejadah. Ya enggak juga. Begitulah, jangan mau diajarin benci, pecah belah, jangan. Hati kita jadi kotor. Orang enggak kafir kita kafirin. Dulu Muhammadiyah menu begitu, saya masih kecil. Ada orang meninggal bawa golok, jangan ditalkinin, gua pacok loh. Gitu. Beduk, gara beduk pembunuhan. NU taruh beduk ke masjid, dung. Muhammadiyah enggak mau, bid'ah. Tapi dia punya beduk, drum band. Drum band kan belum juga. Itu sama-sama diadu. Sekarang nggak ada, damai-damai aja. Nah itu, jadi jangan terus itu. Memang kalau pikiran itu belum. Saya kasih contoh. Di alam tarokai fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, tahu nggak tentara gajah? Tentara Abraha dari Ethiopia tuh mau bawa Ka'bah, mau dipindahin ke Ethiopia. Paman Nabi Abu Thalib ditanya, ketemu sama tentara gajah itu, saya mau ambil nih Ka'bahmu. Ya ambil aja. Loh, kamu kok saya bilang mau ngambil gajahmu, Ka'bahmu kok kamu bilang ambil aja, kamu nggak peduli? Oh, enggak, aku berada urus kok. Saya pengurus kambing. Ka'bah ada urus Tuhan. Itu kan beriman. Itu orang kafir hobi itu, belum kafir. Itu dia beriman di situ. Paman Nabi itu. Sudah ngurus katanya dari Tuhannya. Benar. Datang ababil. Nah, kita artikan tayron, terjemahnya semua burung.
biar bukan burung. Nah, karena pada waktu itu belum ada pengetahuan, jadi ya disebut aja burung karena jangan ada burung, belum ada pesawat. Nah sekarang habis pesawat ada lagi. Jadi kalau kita ngerti apa? Tairun ababil. Tair itu artinya terbang. Jadi yang terbang sekarang drone. Drone bawa sijil, bawa bom nggak? Itu dia. Jadi tafsir juga ngikuti zaman. Bukan hukum ya, seperti itu. Jadi itu drone. Kalau dari dulu ulama bisa ngartikan itu drone, dia berpikir kita duluan yang nemuin drone. Nah, cuman kita ngaji dianggap kitab suci buat cari pahala, kita baca. Iqra, beli dibaca juga di situ ayat hukum 4%. Lainnya itu tentang alam. Luas tentang alam. Dan diperintahkan, kamu nggak lihat bagaimana langit diciptakan? Di surat Ar-Ra'd Allah berfirman, bagaimana itu benda-benda langit tanpa tiang kau melihatnya? Tanpa tiang kau melihatnya. Mafhum mukhalafah, pengertian baliknya yang bisa nafsirkan itu siapa? Sayyidina Ali. Berarti ada tiang yang kita tidak lihat. Sudah tahu Sayyidina Ali. Apa itu tiangnya? Bulan di tempatnya, matahari di tempatnya, semua pada di tempatnya. Kenapa? Gravitasi. Tarik menariknya itu jadi seperti tiang. Ketika bulan lebih banyak nariknya, air laut naik sampai berapa meter? Coba naik kekuatannya. Itu Quran. Sayyidina Ali udah zaman itu udah tahu. Karena dia pintu ilmu. Ali, Nabi bilang aku kota ilmu, Ali pintunya. Tapi sekarang saya mau cari pendapat Sayyidina Ali mana? Nggak ada. Sedikit, ada sedikit kitabnya tuh. Dibakar. Semua tulisan-tulisan dari keluarga Nabi dibakarin oleh Bani Umayyah. Disimpan nama orang-orang Syiah seperti Zaidi yang di Yaman. Tadi yang di Yaman sama, nggak ada beda, sholatnya segala sama, azannya sama yang di Yaman. Nggak ada yang katain sahabat, nggak ada, itu fitnah banget. Jadi jangan mau diadu, maksud. Nah itu tadi ayat Quran seperti itu, ilmu pengetahuan banyak di situ. Dasarnya saja, dasarnya. Jadi musuh kita siapa? Musuh kita Khannas. Bilangin ke anak-anak, Khannas itu nggak mesti jin, minal jinnati wan nas, dari jin dan nah manusia nyebarin kejahatan lewat apa? Narkoba, LGBT, bisa lewat YouTube, lewat WhatsApp, banyak macam, ada di mana-mana. Kasihan anak-anak tuh. Khannas terlalu banyak, dan dia punya cara berubah. Zaman dulu kan tidak ada itu, susah. Sekarang semua televisi, film, sinetron selalu bikinnya sore menjelang maghrib supaya anak-anak gak sholat. Yang punya media-media itu semua orang bukan Islam. Nggak apa-apa, itu ujian, kita disuruh, kalau udah ujian kita disuruh ngeluh, nangis, marah-marah atau jawab. Hah? Ada ujian, direspon, dijawab, diatasin. Atasin, nggak boleh kalah. Dakwah kita harus lebih keras. Bapak Ibu semua wajib dakwah dengan kemampuan masing-masing. Tidak ada pangkat derajat yang paling tinggi selain dakwah. Asal ikhlas. Ikhlas. Maka itu jangan maki-maki ustaz ulama yang ikhlas, jangan. Allah marah. Dia pewaris Nabi yang ikhlas. Tapi yang ikhlas langka sekarang, langka. Yang apa boleh buat? Godaannya berat, ustaz lebih berat lagi. Yang mau nunggangin ustaz banyak, apalagi mau pemilu nih. Nah, kampanye buat ini, kampanye buat ini, buat kampanye ini. Kadang kampanyenya mau buat genggulin calon. Nah ini yang bahaya. Tapi ada ustaz tuh, ustaz siapa? Jindan. Tidak, saya tidak akan mau ikut manhaj di sini, tidak mau dibayar. Itu hilas itu. Saya mudah-mudahan panjang umurnya itu. Jadi ada yang baik, ada. Nggak tahu banyakan yang baik apa yang nggak baik.
Kalau udah ikut kampanye udah repot lah tuh, pasti bohong. Calonnya macam-macam, udah baik aja menurut dia. Itu jadi akhir zaman begini. Zaman dulu nggak ada, tapi dulu juga ada itu di zaman Golkar zaman dulu. Itu kalau Golkar kampanye itu, yang beruntung itu yang beramal soleh. Wal asri innalladzina amanu wa amilus sholihat. Beriman dan beramal soleh. Amal itu karya. Ya kan, amal itu karya. Jadinya nggak rugi golongan karya. Ntar dibalas sama yang Islam. Itu wala taqrabu hazihi syajarah. Jangan deketin ini pohon. Itu pohon di zaman Nabi Adam, diartiin beringin. Itu ayat Quran dipelintir buat kampanye. Itu nggak boleh buat mainan ayat itu. Nah itu ada, sekarang juga ada. Jadi memang ujian buat kita. Kita mau ikut yang salah, apa mau bertahan ikut yang benar. Sabar. Paling tinggal berapa hari lagi, dunianya mau bubar. Sebelum bubar perang dulu, ini perangnya udah dekat. Kapal Induk Cina sudah di situ, kapal Amerika udah duluan di situ, kapal Perancis, kapal Inggris sudah ada semua di dekat-dekat itu tempat perang. Ya udah biarin aja, tenang aja. Mau mati, kalau mati pindahnya kemana? Dikuburinnya di mana? Oh, tenang, mati berarti pindah ke surga. Kalau bukan buat orang Islam, buat siapa itu surga? Buat bapak, buat ibu. Bapak ibu mau dipindahin ke surga, mau nggak? Hah? Mau kan? Nah sudah, mau ngapain sini capek? Di surga nggak pakai masak, ya kan? Ikan di air masak nggak? Dia kalau mau makan pakai sendok, pakai piring nggak? Ikan di air makannya gimana? Makanannya di depan mulutnya. Dia tinggal gini-gini aja. Kemungkinan kita di surga begitu. Kemungkinan, nggak tahu, saya belum pernah ke sana. Nah itu rezeki dijamin, ya. Saya cerita berapa tahun lalu masih nggak lupa, yang buaya giginya makan daging busuk, tapi giginya nggak pernah sakit, nggak ada, dia nggak punya dokter gigi. Ada nggak buaya omong? Buaya omong nggak ada. Kenapa? Giginya bersih. Siapa yang tukang bersihin giginya? Ada burung kecil, nggak suka makan apa aja nggak mau. Dia maunya makan sisa-sisa makanan yang ada di gigi buaya. Jadi rezekinya di mulut buaya. Kalau bapak ibu ada duit di mulut buaya, berani ambil. Ini dijamin Allah. Itu yang disebut apa itu? Saling butuh. Ekosistem ya, saling butuh. Buaya butuh pembersih, si pembersih butuh makanan. Jadi ketika burung ini datang, buayanya masuk ya, makan semua sampai bersih, baru keluar. Udah keluar baru ditutup mulutnya, cek, bersih. Tapi siapa yang mau gosokin giginya, nggak dodol di laut. Hah? Allah takdirkan, sengaja Tuhan program ini si burung khusus untuk makanan, maunya di situ supaya bersihin gigi buaya masih diurus sama Tuhan, apalagi kita. Hah? Belum lagi kerbau binatang-binatang itu penuh kutu di badannya. Badak, kerbau penuh kutu. Tuhan takdirkan burung suka makan kutu di kerbau itu atau di badak. Ini kerjasama. Kalau burung-burung itu datang, kerbau itu diam aja, biarin dia makan situ, bersihin, saling butuh. Kan gatal dia kalau nggak dibersihin. Nah, kalau ada macan, ini tuli, badak sama kerbau tuli, bodoh lagi. Terus apa? Si burung kasih kode kenceng gitu, ada bahaya, lari dia, selamat dia. Nah si burung nyelamatin. Rezekinya di situ. Saling butuh. Karena ada saling butuh, jadi aman. Sekarang negeri Arab ketinggalan budaya, nggak punya senjata, tapi dia punya minyak. Jadi Eropa butuh sama dia, butuh minyaknya, dia butuh teknologi dari sana. Jadi akur. Terus Tuhan bikin seimbang.
Yang kuat mesti 2-3. Kalau satu yang kuat habis dimakanin semua. Kalau Amerika sendiri habis kita semua dibunuh, dijajah. Ada Cina kuat sekarang. Dulu Uni Soviet lemah, Tuhan ganti Cina. Nah terus orang Islam ditindas terus, nggak ada yang kuat. Allah kasih Iran kekuatan. Ada kekuatan lagi Islam sekarang. Nah, nggak berani di Amerika atau Cina mainin Islam. Iran berani langsung mendadak kuat. Yaman dari nggak punya apa-apa sekarang kuat. Melawan Amerika. Awas Amerika, kamu macam-macam, saya bom kapal kamu. Saya udah lama pengen perang sama kamu. Selama ini perangnya lewat cunguk-cunguk kamu tuh. Kamu lewat dengan saudara saya sendiri yang beragama Islam. Amerika yang suruh ngebomin negeri saya. Sekarang saya mau perang sama kamu langsung. Yaman baru mendadak lokasi kekuatan. Senjatanya udah kuat mendadak. Padahal miskin itu. Saudi takut nih, Saudi senjatanya bergudang-gudang dari Eropa, Amerika penuh. Nah itu Allah bikin keseimbangan. Jadi Islam tertindas lama sekali, tindas, diadu-adu terus, ditindas. Orang kasih mulai. Nah ini sudah dekat akhir zaman. Langsung kuat Yaman. Berani, dia yang paling galak karena Amerika. Udah dibomin. Kapal Israel diambil tuh, yang lain dibom. Makanan mau ke Israel dibom semua, nggak bisa lewat, muter nanti lewat Afrika Selatan, muter. Nah yang bantu Israel kirimin makanan siapa? Negara Arab. Lewat laut dan nggak bisa, lewat darat, lewat Yordan, lewat Emirat apa gitu. Itulah aneh, sedih gitu. Tapi mau apa? Kita nggak bisa marah, dia terpaksa. Saudi apa itu terpaksa, bukan kemauan dia. Nggak tahu kalau dia bantu ngumpet-ngumpet ngirim, takut sama Amerika. Dia seperti dijajah. Nah itu, jadi kasihan juga. Dipegang lama udah deh. Biarlah seperti begitu, didik anak-anak biar kuat. Apa segala macam harus pakai ilmu. Nggak ada ilmu nggak bisa maju. Nah, itu Iran mendadak bisa maju ilmu. Riset terus bikin. Yaman juga. Biarlah itu urusan mereka. Halaman 7. Ini halaman 7. Saya baca aja biar cepat ya. Alladzina yazkurunallah, halaman 7 paling bawah. Mereka yang selalu zikir, ingat Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika baring. Lihat ayatnya nih. Quran pegangan kita ini. Dia berzikir sambil duduk, sambil tidur, sambil berdiri boleh. Nah, jadi boleh duduk, boleh tidur, boleh baring, tetap ingat Allah. Pakai baca subhanallah, alhamdulillah boleh juga. Dalam hati boleh juga. Di ayat lain berzikir siang, pagi, malam, ujung malam. Jadi bebas waktu, bebas cara. Asal tutup aurat. Jadi jangan pakai tanya mana dalilnya. Ada zikir enggak habis asar? Zikir 24 jam boleh. Berapa bacanya sesukanya. Di Madinah paling banyak baca salawat. Berapa hari kita di situ baca salawat? Karena di hadapan Nabi itu. Baca 17.000, 20.000, coba deh. Saya kalau salawat di Madinah salawat terus sampai puluhan ribu. Iya di Madinah. Quran baca Quran di Mekah. Yazkuruna Allah, ingat Allah, zikir pada Allah, kiaman berdiri, qu'udan duduk, junubihim baring. Jadi gak usah cari dalil, udah ada perintahnya. Dan kapan saja, malam, siang, jam berapa aja boleh. Ya. Kemudian apa? Nah ini lihat waya tafakkarun, tafakkur. Apa itu tafakkur? Berpikir. Apa yang dipikirin? Tentang terjadinya langit beberapa langit dan bumi. Nah itu pernah nggak mikir? Ini di dalam tanah ada emas, ada nikel, ada perak, ada tembaga, ada apa itu batu bara, ada bensin. Kapan Tuhan bikinnya? Pikir coba. Kenapa ditaruh dalam tanah? Karena itu barang berharga. Batu bara dari apaan? Dari batu bara sebelum ada manusia jutaan tahun, bumi kita ini isinya hutan dan kayu. Dan kayu rubuh, tumbuh lagi, tumbuh lagi berjuta-juta tahun. Jadi fosil. Jadi fosil itu jadi batu bara. Jadi manusianya belum ada, batu baranya udah dibikinin jutaan tahun yang lalu. Terus ada binatang mati, melahir lagi, mati banyak. Itu binatang yang pada mati ke dalam jadi apa? Jadi BBM. Manusia belum ada, udah bikinin bensin, minyak tanah udah bikinin. Enggak pernah ada manusia yang ngaku bikin gitu. Allah yang bikin semua itu. Semua kebutuhan hidup manusia dibikinin.
buat yang waktu itu, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang lagi. Ada semua yang digali. Jadi memang kita butuh banget kepada Allah, butuh banget. Dia ngidupin. Tanya anak-anak tuh, anak ibu waktu masih bayi makan apa? Sebelumnya lagi deh, waktu di perut ibu makan apa? Tafakur, coba pikir. Semua itu di perut ibunya makan apa? Diinfus sama Allah. Masuk ke pusar kan? Ini pusar. Pas terakhir pusarnya langsung rapat, nggak pakai dijahit. Ibu makan rujak, makan sambal, makan cuka, makan pempek. Janinnya nggak makan itu, mati dia kalau pedas. Dirubah sama Allah, jadi natrium, jadi glukos, jadi gula, gulanya saring, jadi cairan, diinfus ke perut di dalam anak, dikasih makan sama Allah. Gula, garam, kayak yang di rumah sakit diinfus, dan diinfus langsung ke pusatnya. Pusat ibunya tuh pas makanan situ, kotorannya keluar dari situ, oksigen masuk dari situ buat janin di perut ibu, dianterin makannya, napasnya oksigennya dianterin. Lahir ke bumi, sediain susu di dada ibu, karena belum bisa makan nasi, belum dikasih gigi. Betul apa enggak? Ada enggak yang berani ngaku ngasih makan kita di perut ibu dulu? Hanya Allah. Nah itu, jadi iman begitu, tafakur, berpikir, memikirkan kebesaran Allah, memikirkan rahimnya Allah. Jadi kita kenal, baru kita bersyukur, baru kita kagum, subhanallah. Begitu. Bukan menghafal. Burung beo hafal tuh, subhanallah, bisa dia. Tapi dia nggak pakai akal. Jadi yang beriman apa? Akal, perasaan, bukan nggak cukup bibir. Anak-anak ajarin ini, karena godaannya berat, khonasnya canggih. Jadi imannya harus lebih kuat. Ajarin. Asal lihat ciptaan Allah, matahari, subhanallah. Matahari itu, Bapak bisa cerita dikit. Pernah saya dari Rusia mau pulang ke Mesir, saya kuliah di Mesir. Pesawatnya saya seneng mau lewat Siberia, lewat utara, jauh, muter. Di tengah itu pilotnya beri kasih tahu, lihat ke kanan, itu matahari sebentar lagi terbenam. Saya lihat ke kanan, iya merah, tapi gede gitu, gede karena nggak tahu dia di ujung ya, gede mataharinya itu, merah tuh. Baru selesai, dia ngomong lagi, tunggu 15 menit lagi matahari akan terbit. Tungguin 15 menit, keluar. Jadi malamnya 15 menit. Ya itu di ujung. Kuasa Allah. Subhanallah. Enggak ada penduduk situ di ujung Siberia. Di selatan begitu juga itu. Gunung es. Habis Selandia Baru enggak ada negeri lagi udah. Gunung es. Dia nanti di ujung sana ada yang 3 bulan siang terus. Dan yang 3 bulan malam terus. Itu semua kekuasaan Allah. Kita kenapa rapi? Karena kita di tengah, di garis khatul istiwa. Kita pas di garis matahari ke sini 6 bulan, ke sebelah sini 6 bulan. Kita di tengah sini. Jadi stabil, jadi nggak punya 4 musim. Nggak ada musim dingin, musim panas, musim gugur, nggak ada. Sana ada semua. Jadi paling enak kita di sini. Enak, nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas. Alhamdulillah. Udah itu ya, zikir banyak puas, zikir berpikir. Jadi dibaca deh ya. Nah ini penting buat anak-anak di halaman 8. 9. Cerita binatang ternak itu di surat Yasin ya. Surat Yasin ayat 71, 72, 73. Baca aja, kumpulin anak-anak, kumpulin situ. Ini ayat ini. Surat Yasin tuh. Maksudnya Allah bilang, apa kamu nggak lihat itu kuda, kerbau, kambing, segala macam binatang ternak, kuda, kamu jadikan transport, kamu makan dagingnya, sapi, kerbau, makan dagingnya, bisa narik gerobak, narik barang, orang boleh naik, belum ada mobil dulu, terus bisa kau makan, minum susunya, manfaatan kulitnya dan apanya, tulangnya dan sebagainya. Ini kan benar.
Terus kamu tahu nggak tuh kata Allah, kenapa itu anak kecil bisa nguasain kerbau, apa sapi buat ngebajak ngaluku sawah, kuda bisa bawa dokar, nanjak lagi, muatannya gemuk lagi, sama Pak Kusir bukan dibujuk, disambut lagi, diam aja nurut. Tenaga anak apa lebih kuat tenaga kuda? Tenaga kuda, tapi anak kecil bisa nguasain. Kata Allah, aku yang jinakkan itu binatang ternak supaya kau bisa makan dagingnya, minum susunya, manfaatkan kulitnya. Apakah kamu nggak lihat? Apakah kamu nggak bersyukur? Itu Allah nanya, kita jawab, kami lihat ya Allah, kami bersyukur dan kami yakin Engkau yang menjinakkan binatang itu supaya bisa kita kuasai. Minum susunya, makan dagingnya, bisa dijadikan transport, ngangkat barang, ngangkat manusia. Dengar, berpikir. Ada nggak yang ngaku selain Allah ngaku bikin itu? Nggak ada. Jadi bukan orang yang nundukin itu kerbau pada jinak, manusia. Bukan manusia yang jinakkan itu, Allah. Kalau cara Allah jinakkan apa? Dia nggak dikasih akal, dijinakkan. Kalau kerbau kuda pakai punya akal, terus berantem sama kita, siapa yang menang? Nah, dia bisa bikin pistol, bisa bikin senapan. Kita ditembak, habis ditembak kita dikorbanin, terus dia bikin sate kerbau, sate manusia dibikin. Yang makan kerbau, makan kambing, makan sate manusia. Nah kalau dia ada akal, pinter, dia menang. Tapi Tuhan sayang kepada manusia, dia nggak dikasih akal, sehingga bisa dikalahin oleh manusia. Apa nggak bersyukur? Dia jadi makhluk yang mulia sama Allah. Segala benda, batu boleh pecahin, gali tanah boleh, semua benda buat kita, tumbuh-tumbuhan buat kita, binatang buat kita. Allah yang kasih. Bersyukur apa enggak? Dimuliain nama Allah. Binatang, pohon-pohon mati habis, kita enggak mati, hidup selamanya, hidup di surga. Badannya ditukar, enggak badannya lagi, badannya dibuang di tanah situ. Badannya canggih, kuat buat selamanya. Terus teman saya lagi udah sakit gula, makan es krim. Bilang udahlah, berhenti dulu, tunggu, ntar udah mati sana di surga kamu minum es krim 1 kontainer itu, nggak sakit, beneran. Jadi kalau mau senang-senang di sana aja lah, sabar dulu lah. Di sini juga kalau makan es krim banyak-banyak sakit. Mau senang banyak-banyak badannya nggak kuat. Jadi tunda dulu, di surga saja. Pengen senang di surga, sabar, nggak berapa hari lagi lah. Terus ini yang ini satu nih, udah hampir waktu masih ya. Ini yang satu, diktat yang satu, ini baca di rumah lah. Janji Allah untuk yang tegar beriman. Tegar beriman. Mana janji Allahnya? Ayo kita bahas. Singkat-singkat aja ya. Halaman 2. Ini janji Allah nih untuk masa kini. Surat An-Nur ayat 55 halaman 2. Ada kan? Hah? Ada. Baca masing-masing artinya, baca aja. Allah telah menjanjikan kepada yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh. Ini kepada yang beriman dan beramal soleh. Allah menjanjikan apa? 1. Di Arabnya ini, di halaman pertama, wa'adallahu ladzina amanu minkum wa amilus sholihat la yastakhlifannahum. Ayat pertama ya, la yastakhlifannahum. Ini artinya pasti, lamnya ini lam sumpah. Pasti. Terus pakai nun taukid juga menguatkan. Terus menggunakan kata kerja selalu. Artinya selalu. Selalu. La yastakhlifannahum. Orang yang beriman ini di akhir zaman ya, maksudnya Allah akan berikan kekuasaan di bumi, sedunia berkuasa umat Islam sebentar lagi. Itu udah mulai tuh. Negeri Islam ada yang udah kuat. Yaman nggak nyangka ikut kuat dari Iran senjatanya. Iran udah kuat, udah melawan Amerika itu. Jadi nggak ada yang berani yang mengganggu orang Islam lagi sekarang. Alhamdulillah. Oh iya, yang bantu Palestina, Indonesia juga bantu. Itu Mercy. Palang merah hijau tuh udah meninggal pendirinya tuh, dokter siapa?
Ya, tuh pendirinya. Oh itu terus ngirim makanan dari dulu Palestina, terus ngirim segala macam. Orang dikirim banyak. Udah pulang berapa itu yang namanya Husin ya? Pulang berapa orang? Kerjasama sama Radio Rasil. Radio Rasil juga kerjasama dengan itu RC. Bantu Palestina paling banyak. Kirim rumah sakit. Sekarang kirim kapal rumah sakit. Indonesia juga ditahan sama Mesir. Mesir itu negeri Arab yang sama Palestina paling jahat. Sama Palestina. Nah itu. Rakyatnya baik, Al-Azhar. Tapi dia belain Israel, takut memang Amerika. Auzubillah, biarin aja. Ini kita akan berkuasa itu. Allah membantu, menang ini maksudnya. Kama stahlafa alladziina min qablihim seperti itu. Wal yumakkinanna, itu baris kedua, yumakkinanna. Itu artinya akan dimenangkan. Tegak nanti kita kuat. Itu dia. Ini janji Allah ini untuk sekarang. Dinahum, itu agamanya akan dikokohkan yang diridho Allah. Yang ketiga waliyubaddilanna, dan dia akan diganti dari takut, lemah ya, sering diganggu, akan menjadi aman. Syaratnya apa? Satu, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Syaratnya menghamba kepada aku dan tidak mensyirikkan dulu. Akan dimenangin. Jadi jauhin syirik-syirik. Terus apa lagi, satu lagi? Yaitu dia beribadah, menghamba kepada Allah dan tidak syirik. Waman kafara, barang siapa ingkar, tidak mau dikasih tahu begini, maka itu orang fasik. Fasik itu apa? Fasik itu melotok tuh enggak? Rambutan Cilebak tuh katanya melotok. Rambutannya dagingnya lepas dari bijinya, lepas habis. Itu namanya melotok. Nah, itu namanya fasik. Nah, ini orang Islam lepas, udah gak hubungan sama Allah, lepas putus hubungan sama Allah, gak sholat, gak puasa, KTP-nya Islam. KTP-nya Islam, ngakunya Islam, tapi dia sudah gak sholat, gak apa, melotok, udah lepas. Itu fasik. Tapi dia tidak kafir, fasik seperti itu, ya. Nah, jadi di sini dapat tiga, kita dapat menangkap tiga janji Allah dari ayat di atas di halaman 3, menjadikan mereka sebagai khalifah di atas bumi, berkuasa. Ini udah mulai ya, itu dua aja zaman sama Iran udah kuat tuh. Udah Israel udah kewalahan. Makanan udah semua yang mau bawa makanan ke Israel dibom sama Yaman, di backing sama Iran. Itu nggak muter dia, udah muter itu sekarang. Nah, sekarang Amerika senang penakut, ngumpulin berapa negara mau ngeroyok Iran. Kata Iran, ayo. Kalau Yaman emang udah maunya itu. Dia berani syahid. Jadi beda. Dia perang mau hidup. Israel perang mau hidup, mau ngambil lagi tanah Palestina, kan? Mau hidup. Nah, ini yang Islam perang mau mati. Pengen syahid. Kalau dia menang nggak mati dia nggak apa-apa, diterima juga. Tapi kalau mati dia kira syahid. Mayatnya banyak yang senyum. Nah, ada di videonya itu. Senyum gitu kira matinya itu. Syahid. Nah, itu ya. Ini berlaku. Ini berlaku di dunia dan di akhirat. Itu syaratnya. Ini lagi ada hadiah lain lagi nih, halaman 4. Fussilat 30. Ini makanya perhatiin ya, kalau Quran tuh betul-betul masukin di akal. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, orang yang sudah memproklamirkan bahwa dia itu Tuhannya Allah, menghamba kepada Allah, artinya istiqomah. Istiqomah itu apa? Lurus, konsisten. Saya beriman kepada Allah, istiqomah, enggak nyimpang-nyimpang lagi. Nah, ketika dia istiqomah, dia disebut mustaqim. Orang yang istiqomah disebut mustaqim. Ini bapak-bapak mustaqim. Kalau ibu-ibu mustaqimah. Mustaqimah artinya orang yang lurus, konsisten dengan agamanya. Nah, kalau dia mustaqim berarti dia sudah di jalur siratal mustaqim. Jalannya mustaqim, orangnya mustaqim. Kalau jalannya mustaqim, orangnya bengkok, mau ke puncak surga misalnya, sampai Cibubur belok, terus ke sono ke Jonggol, kan nyampe. Nah, itu namanya istiqomah di jalur situ, siratal mustaqim. Jalannya mustaqim, orangnya mustaqim. Orang yang mustaqim dan jalan mustaqim itu namanya beristiqomah. Syaratnya satu, istiqomah. Hadiahnya banyak di dunia sama di akhirat. Separuh di dunia, separuh
di akhirat. Apa hadiahnya dari Allah? Kita lihat. Satu, itu janji Allah kan, orang yang istiqomah, konsisten, tatanazzalu alaihimul malaika. Satu, diturunin malaikat untuk ngawal dia. Malaikatnya 3 shift, 8 jam. Kayak manusia, capek kalau dia terus terbang balik, datang yang baru, pakai serah terima lagi, kayak orang dikawal. Mau dikawal sama hansip apa mau dikawal sama malaikat? Hah? Malaikat, itu bagus. Kemudian yang kedua, Allah takhafu, jangan takut. Kalau takut itu yang akan datang apa yang sudah? Hah? Yang akan datang. Jangan takut waktu sakaratul maut. Jangan takut nanti di kuburan, di dalam kubur, barzah. Jangan takut nanti waktu terima rapot. Jangan takut nanti lagu dipertimbangkan amalnya, ditimbang. Jangan takut nanti ketika di siratul mustaqim, sirat. Jangan takut di mahsyar, jangan takut nanti, Allah mau jamin semuanya. Tenang. Masih banyak perjalanan kita. Keluar dari dunia dikit lagi. Dunia mau dibubarin. Udah tua dunianya. Udah nggak bisa, mesti dibubarin. Udah rusak banget. Udah nggak ada. Iya, udah rusak. Di sini dan sana rusak. Udah. Di Eropa itu yang normal suami istri itu udah langka. Kalau nggak lesbi homo. Beneran. Yang berumah tangga itu udah jarang. Makanya penduduknya mau habis, berkurang. Orang Asia yang Afrika ke sana udah bakal lebih banyak. Dia banyak nggak punya keturunan. Banyak yang nggak mau punya anak. Itu. Jadi alhamdulillah kita masih manusia asli ya, masih bagi alhamdulillah. Nah, jangan takut terhadap masa depan. Ketiga, jangan sedih. Kalau sedih, yang lalu dosa-dosa, kesalahan jangan sedih, sudah Tuhan ampuni. Itu. Udah 4 ya. Halaman 5 pindah halaman 6. Itu ada ulama dulu, Habib Abdullah bin Abdul Haddad, dia mengatakan alaika bittaqwallah, bertakwalah kepada Allah, halaman 6, secara di muka umum atau sendiri tetap bertakwa, dan hatimu bersihkan dari rijis itu ya sifat benci, dengki, iri, buang cepat-cepat bohong. Itu iblis dikutuk karena sombong, sifat sombong juga buang. Artinya sombong itu merasa diri lebih besar dari orang lain, merasa lebih hebat dari tetangga. Jadi kalau melihat tetangga itu nanti agak menghina, dia tersinggung. Orang tuh berasa kalau kita sombong, nganggap dia remeh, buang. Dan itu Tuhan gak suka itu. Bersihkan hati baru pulang ngadap Allah. Ngadap Allah hati bersih, tidak punya sombong. Sombong itu artinya orang lain dianggap rendah. Jangan ya, buang itu semua. Hargain semua manusia. Mungkin dia lebih baik dari kita. Itu qad aflaha man zakkaha, beruntung orang yang bersihkan hatinya. Di bawahnya lagi waqad khaba man dasaha, akan celaka, akan rugi, akan menyesal orang yang membiarkan hatinya kotor, pikirannya keras ngeres, kotor, penuh kebencian. Yang keempat, halaman 7, sambungan halaman keempat tadi. Nomor 4. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, gembiralah, bahagialah, aku sudah sediakan surga untukmu sesuai dengan janjiku. Ayo, Bapak Ibu, Allah sudah sediain surga. Syaratnya apa? La ilaha illallah, terus konsisten, pegang teguh, lurus. Itu dikasih banyak tuh, 7. Kasihnya 7. Ini buat di akhirat. Allah janji, Allah nggak pernah melepati janji, pasti janjinya tepat, ditepati. Jadi surga udah disediain. Malah ada riwayat udah dibikin dan udah ada namanya, Ustadz Ali. Ini semua. Nggak pakai kapling-kapling, luas. Pengen buru-buru ke sana ya. Cuma itu bangunannya nggak ada WC ya, nggak ada WC, karena nggak ada orang buang air, nggak ada pipis. Badannya udah lain, nggak ada minyak wangi, nggak ada, sudah wangi semua. Ini wangi semua, lubang-lubangnya harum, harumnya lembut banget. Gitu. Dari Allah semuanya, Dia Maha Kuasa, Dia bisa bikin pohon bunga kan? Ya saja bunganya ditaruh di sini, harumnya sudah ada di sini. Apa minyak wangi yang di dunia ini yang paling bagus? Di kayu yang kalau kayu itu busuk jadi garu. Itu minyaknya disuling, aduh, harumnya. Saya masak dulu nyuling di kampung, itu satu kampung harum.
Ya, sampai orang ini jalan garu, wanginya lembut. Diam di tembok nggak hilang 3 hari. Itu jadi bikinan Allah semua. Di sana dibikin jauh lebih harum lagi. Jadi nggak perlu cari minyak wangi, udah ada. Sikat-sikat gigi udah nggak ada. Semua bersih sendiri. Indah, nggak ada bakteri, nggak ada kuman. Jadi bisa makan gini. Langsung. Insyaallah. Kemudian apa? Yang kelima, nahnu auliyaukum. Aduh. Ini aulia jamaknya mufradnya wali. Artinya aku jadi walimu. Itu anak-anak bapak jadi wali kan? Wali anak, ngurusin anak. Jamin. Ini Allah bilang aku walimu. Jadi Allah jamin kita, dilindungin. Mau nggak? Dilindungin Allah. Di dunia, di kuburan, di seluruh sampai ke akhirat. Dilindungi Allah. Mau kan? Oh, sudah. Cuman satu syaratnya, istiqomah, konsisten. Itu ayatnya tuh, sambungannya Fussilat 31. Nahnu auliyaukum, kami walimu di dunia dan akhirat. Kemudian yang keenam ya. Walakum fiha ma nasahi anfusukum. Ada di halaman 9. Halaman 9 yang keenam. Walakum fiha ma tashtahi, disediakan apapun yang diinginkan. Pengen apa? Di dunia pernah makan bakso, pengen bakso, ada di sana, disediain langsung. Mau gado-gado juga ada. Tapi tidak sama, serupa tapi tidak sama, lebih enak. Kalau makanan sana dimakan orang di sini, pingsan, sarafnya nggak kuat, terlalu enak. Nah, itu betul, itu beneran. Terus apa lagi yang ketujuh? Diberikan semua permintaan. Dan apa yang tidak kesampaian di dunia disampaikan. 7 nih janji Allah ini. Yang tadi janji lain lagi tuh tadi 3. Jadi di yang surat Fussilat 7. Tolong dihafalin. Cari di situ ada nomornya. Sampaikan ke anak-anak supaya imannya tambah kuat. Bapak ceritain ke anak-anak. Kalau perlu anaknya ada berapa orang, dikumpulin, suruh baca bersama. Diskusikan. Mesti begini jadi orang Islam. Ini kitab kita tuh Quran, bukan YouTube. Tapi YouTube ada Quran juga kalau mau lihat. Cuma ada yang suka Quran tuh pakai iklan. Nah itu buat jangan lihat, hapus. Ada yang nggak pakai iklan tuh Quran. Quran nih kebaca Allah diputusin dulu, stop, terus iklan. Iklannya nggak karuan lagi. Diselingi itu dari Quran, jangan itu, jangan, tutup aja. Sudah ini, disediakan apapun yang diinginkan. 7, diberikan semua permintaan. Kemudian kesimpulannya, nuzulan min ghafurur rahim. Semua ini bukan upah solat, pemberian cuma-cuma dari Allah. Ya kalau kita mau bayar pemberian Allah, ya nggak kebayar. Buat bayar air aja berapa yang kita minum, ya kan? Jadi ini Allah beri cuma-cuma. Sholat itu bukan kebutuhan Tuhan, kebutuhan kita. Karena sholat itu biangnya zikir. Kalau zikir tadi bikin tenang, sholat lebih lagi. Saya lagi sempat coba ambil wudhu sholat, tapi sholatnya yang lamain, yang khusyuk coba. Hilang semua. Sedih-sedih hilang. Kebutuhan kita. Allah berikan surga ini segala macam keindahan, cuma-cuma. Saya nggak bisa, kita ambil lagi satu-satu, bisa cari kan di diktat. Terpulang di rumah cari 7 kan, 7. Ingetin, satunya ini, 2 ini. Bisa ya, buat ngajarin anak-anak. Nah di halaman 10 ini tadi yang saya bilang, dai lurus kesayangan Allah. Orang berdakwah lurus itu disayang Allah. Jadi kalau ada orang dakwah itu ikhlas, jangan disakitin, hormatin. Dia disayang Allah. Dakwah itu bukan kayak gini, ngajar gini pidato, enggak, bagaimana aja bergaul lewat WA, lewat SMS. Boleh. Semua bapak ibu dakwah sama tetangga sama siapa itu. Sikit-sikit saja, jangan banyak-banyak. Apa yang dapat dari sini sampaikan walaupun sedikit. Nah lihat sekarang dalilnya nih di halaman 10 di bawah. Kata Allah, tidak ada pekerjaan yang lebih mulia, lebih tinggi pangkatnya daripada dakwah. Tapi dai-nya beramal soleh. Dan dia bilang muslimin. Dan dakwah itu hukumnya maranin, bukan dipanggil. Kalau dipanggil udah alhamdulillah boleh, terima kasih malah. Asal hukumnya maranin.
Dai mengajak, bukan diajak. Dakwah itu da'a dia berdakwah. Kalau bukan madu yang dipanggil. Dan dakwah itu, maaf ya, saya maaf seribu kali, ada yang harus diluruskan. Dulu tuh di sini Payangan, mana Payangan? Ada Payangan tuh sudah Islam semua di situ, di Payangan tuh. Tapi dari situ terus sampai Keranggan, sampai Bojongluhur Islam. Sebelah sana lagi itu namanya apa? Tidak ada satupun yang Islam. Tapi ini yang Islam nggak pernah mau dakwah ke situ. Sebab paham kita itu dakwah itu mauludan, rejeban, acara ini, acara itu, dakwah deh. Orangnya itu juga ya segitu doang. Yang di situ nggak sembahyang, situ nggak bisa sholat, nggak ada yang mau tahu, nggak ada yang datang maranin ngajarin. Dia nggak tahu pahalanya itu dakwah itu kayak apa. Kalau ada yang nggak bisa sembahyang, ajarin. Nggak bisa ngaji, ajarin. Itu pahalanya luar biasa. Setiap dia ibadah, bapak ibu yang ngajarin dapat itu. Dan itu setelah Nabi Muhammad, orang yang mulia itu yang berdakwah, yang ikhlas lillahi ta'ala. Beneran. Caranya apa? Itu amalnya besar, jauh pahalanya lebih tinggi dari umroh. Tentangnya nggak bisa sholat, nggak bisa ngaji, tetangga bawain pisang goreng kayak sekarang. Ngobrol lah, tapi ngobrolnya bukan ngobrol tentang iman, tentang Allah. Itu dia mau marah masa bodo amat. Pokoknya kita lillahi ta'ala. Nanti pangkat tinggi di akhirat. Jangan lupa ada 3 orang masuk gua, di gua gelap, dia nginjek benda keras. Apa ini? Semua bilang batu kali. Saya nggak mau ambil lah. Yang satu ambil dikit, satu ambil banyak. Sampai di luar terang, dilihat bukan batu, emas. Ada berlian. Nah sekarang bapak ibu duduk di sini kan dapat pahala. Dapat kan? Udah tahu belum pahalanya apa? Pasti ikhlas semua. Kalau nggak ikhlas nggak datang sini. Pasti udah ikhlas, diterima Allah. Kira-kira apa yang dikasih? Piala. Pasti dapat. Besar pahalanya karena majelis ilmu, belajar ilmu Allah. Itu pahalanya dikirim ke akhirat apa? Poin. Kita di sini kan punya duit, nanti duit nggak pakai kertas lagi, gini-gini doang, iya kan? Nah ini sekarang nih duduk sini itu pahalanya udah dikirim ke akhirat. Di bank, setiap kita punya bank di sana, bank pahala, itu banyak, bisa buat bayar ganti rugi. Kalau kita pernah ngerugiin orang, ganti rugi, nggak dihukum lagi, cuma bayar rugi. Ada yang bangkrut karena yang dizolimin banyak banget. Nah, tapi ada yang nambah malah, dia dizolimin. Pahala orang itu dikasih ke dia. Dia bilang, saya nggak amal banyak kok, ini malaikat banyak nih amal saya. Itu orang-orang yang zolimin kamu, pahalanya udah dimasukin ke kamu. Nah itu, ada itu. Jadi artinya pahala paling tinggi itu ngajak orang beriman, ngajak orang berislam, tetangga, famili, keluarga, anak semua. Pahalanya besar. Nggak tahu sih, kalau tahu ntar lihat jadi akhirat. Luar biasa, kaget nanti. Paling tinggi pahala dakwah. Nah itu makanya kalau jadi ustaz ikhlas. Udah dari sini dapat nggak ada dikit, mendingan dari sana dari Allah. Ya, insyaallah sudah cukuplah. Tuh, ini ayatnya Fussilat 33. Waman ahsanu qaulan, tidak ada yang lebih ahsan, lebih baik daripada orang yang berdakwah kepada Allah dan beramal soleh. Dan dia bilang saya muslimin. Tapi itu di halaman 13 tidak dapat melaksanakan itu semua kecuali orang yang sabar. Sabar itu apa? Tegar. Tegar itu apa? Sabar tuh. Yang baru balik belum ingat. Sabar itu artinya mau mengalah. Mengalah pada diri sendiri. Bisa gini. Kita pengen ini, kalahin dulu deh, sabar deh, jangan usah nanti aja di surga. Tidak semua keinginan mesti kita adain. Kalau memang nggak ada, bilang sabar aja, ntar di surga lebih dari ini. Itu juga sabar. Terus punya harta banyak atau jabatan tinggi, sabar, jangan terus sombong. Tidak lapang di pintu gerbang, tidak sombong ketika megah, tidak merasa sempit walaupun di lubang jarum. Lagi susah kayak apapun, tawakal pada Allah lah. Udah, sejangan ntar lagi juga pulang ke akhirat dah. Nanti pulang baru disambut Allah, salamun qaulan min rabbir. Wah, disambut sama Allah, kita datang sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.